Walaupun ada sedikit usaha-usaha entah dari mana, ya kan, untuk selalu menurunkan semangat dan masa depan, semangat dan harapan daripada anak-anak muda kita. Saya tegaskan di sini, tidak benar, dan kita akan maju terus. Biar anjing menggonggong, kita akan maju terus. Kita akan bangun masa depan yang gemilang. Saya bangga telah tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar, iya tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Soal etik. Enggak semua etik. Saudara-saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pinter atau goblok sih? Goblok sih. Karena itu menarik tuh waktu Pak Prabowo pidato di acara BNI. Betul. Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, kabinet Prabowo, kabinet gemuk. Banyak. Ya negara kita besar, Bung. Menurutku menarik karena ada diksi terpaksa, ada kata terpaksa. Menurutku jadi diksi terpaksa itu. Terpaksa itu menurutku memang menunjukkan Pak Prabowo tuh posisinya dilematis gitu, dilema, ya kan? Maksudnya ada tahu resiko kabinet besar itu bisa tidak efektif, bisa tidak lincah dan sebagainya. Tapi di satu sisi tadi bilang harus merangkul semua besar, gitu. Ini kita negara besar, harus semua kelompok dirangkul. Sebenarnya yang aku bingung kalau kementerian ada lebih banyak dan menteri yang lebih besar, kan mereka regulasi ini kan tumpang tindih semua. Kalau mau ngomong begitu ya sudah, serahkan semuanya kepada presiden terpilih. Gak usah nyodor-nyodorkan menteri, gak usah bernegosiasi jumlah menteri. Kan itu kalau kita bicara tentang sistem pemerintahan presidensil. Tapi ini sistem pemerintahan presidensil rasa parlementer, kan begitu. Nah akibatnya ya memang akhirnya karena jumlah partai politiknya banyak di parlemen, ya akhirnya presiden terpilih pun harus bernegosiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, saya tadi baru saja ke CNN Indonesia ya. Bertemu 3 orang menteri, 2 menteri, 1 wakil menteri. Bertemu dengan Yandri Susanto dari PAN, Maman Abdurrahman dari Golkar, dan Noel. Noel itu siapa namanya? Emmanuel Ebenezer
wakil menteri tenaga kerja ya dari Gerindra, tetapi lebih dikenal sebagai relawan. Jadi saudara sekalian, bolehlah optimisme para menteri tersebut ya. Nanti akan kita lihat apakah optimisme itu betul-betul berbuah kinerja yang baik. Saya menggarisbawahi misalnya pernyataan Yandri Susanto, saya sudah biasa hidup di desa. Nanti saya akan tinggal di desa katanya. Bro, jumlah desa di Indonesia itu 82.000. Jadi kalau Anda setiap hari saja tidur di desa, Anda membutuhkan 200 tahun lebih. Jadi nggak cukup ya. Oh iya, nanti desa tertinggal saja. Iyalah, desa tertinggal juga banyak ya. Jadi menyelesaikan persoalan desa tidak semudah itu ya. Tidak segampang itu. Harusnya kalau pemerintahan ini mau baik ya, ya selesaikan secara struktural harusnya. Desa itu di bawah koordinasi kecamatan. Kecamatan di bawah koordinasi kabupaten kota di bawah koordinasi provinsi di bawah koordinasi nasional. Nah, harusnya kan begitu, secara piramida. Kalau kita mau menyelesaikan persoalan desa, tapi ya whatever it is, pemerintah lebih suka jumping up karena ada kepentingannya. Kepentingan pemerintah terhadap desa, termasuk partai politik yang menggawangi desa tersebut adalah elektoral, insentif elektoral. Ya itu yang dilakukan oleh PKB selama ini kan. Orang-orang yang dia rekrut adalah orang-orang yang bersimpati kepada PKB. Jadi urusan desa adalah urusan PKB di masa lalu. Tapi sekarang rupanya itu diminta oleh PAN. Karena PAN ingin insentif elektoral yang lebih besar. Dan saya kira itu rayuan Pulau Kelapanya Zulkifli Hasan dan ketidakberhasilan Caimin mempertahankan kementerian yang strategis itu. Ini soal desa bro ya. Oke saudara sekalian, ini ada pengakuan dari Bahlil Lahadalia ya, menteri yang kontroversial. Ada Hibiki, ada pernah sempat diduga melakukan kekerasan ya rumah tangga, walaupun kemudian akhirnya bukan dibantah, ternyata yang muncul adalah ketua umum partai besar lainnya yaitu Partai Garuda. Pokoknya yang jelas lawyernya siapa namanya Sunan Kalijaga kelihatannya kurang bisa membedakan partai besar dan partai kecil. Jadi partai besar dan partai kecil. Jadi partai besar itu dipikirnya Garuda. Mungkin karena Garuda ya, maka besar dia. Oke. Ya, politik itu adalah tidak hanya di depan tapi di belakang ya. Kalau kita mau belajar politik jangan hanya di depan panggungnya tapi belakang panggungnya itu yang paling penting. That's politik sesungguhnya ya. Oke, coba kita bacakan ini ya. Prabowo Gibran tidak akur. Wah, boleh juga nih. Coba kita jadi sobat era sekalian, kita lihat coba kalau di kabinet tukar tambah ini ya. Oke. Ini kata Bahlil ya. Sebut Golkar tukar kursi ketua MPR dengan pos 8 menteri. Luar biasa ya. Golkar memutuskan memberikan kursi ketua MPR RI kepada Gerindra sebagai ganti 8 kursi menteri. Tirto.id. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengakui adanya tukar guling jabatan dengan Partai Gerindra. Dalam Kabinet Merah Putih, kader-kader Partai Golkar mengisi 8 kursi menteri dan 3 kursi wakil menteri. Sebagai gantinya, Partai Gerindra dapat mendudukkan kadernya di posisi Ketua MPR RI. Semula Bahlil bercerita bahwa saat penyusunan Kabinet Prabowo Gibran, dirinya terus menjalin komunikasi dengan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri. Saat itu Golkar kata dia hanya mendapatkan jatah 5 kursi menteri. Jatah kita 5 kursi menteri. Kemudian waktu itu MPR dikonsensuskan untuk diberikan kepada partai sahabat kita yang memenangkan Pilpres. Kata Bahlil dalam sambutannya pada acara tasyakuran HUT ke-60 Golkar di kantor DPP Golkar Jakarta Barat.
Bahlil mengatakan saat itu dirinya tak mau melawan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Alhasil Golkar memutuskan untuk mengompensasi kursi Ketua MPR RI yang seharusnya milik partai berlogo pohon beringin itu kepada Gerindra. Kita kan nggak bisa lawan presiden, Pak. Kalau kita lawan presiden repot kita semua kan. Luar biasa, bahasanya sama ya. Repot dengan Raja Jawa, tapi ini presiden. Terkecuali kita ubah doktrin karya kekaryaan, itu baru bisa. Selama itu doktrin masih ada, ya nggak bisa kita ubah, tutur Bahlil. Golkar lantas melakukan komunikasi politik dengan Prabowo untuk menegosiasikan jatah kursi menteri. Saat itu Bahlil masih menjadi tim kampanye strategi TKS Prabowo Gibran, ya, yang tidak pernah cuti ya ketika dia belum menjadi ketua umum Golkar. Singkat cerita, Golkar pun berhasil mendapat jatah 8 kursi menteri usai Bahlil melakukan negosiasi. Hebat dong Bahlil. Alhamdulillah menjadi 8. Jadi ini adalah sebuah kesempatan yang baik untuk kita mengabdi kepada pemerintahan, tutur Bahlil. Usai acara, Bahlil mengaku partainya mendapat jatah 8 kursi menteri karena dipercaya oleh Prabowo. Partai Golkar mendapat kesempatan dan kepercayaan dari Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Mas Gibran. Luar biasa. Ada Bapak Wakil Presiden Prabowo tapi ditambah Mas Gibran ya. Prabowo saja nggak ditambah ya. 8 orang menteri, 3 orang wakil menteri, ucap Bahlil ya. Bahlil juga mengatakan bahwa jatah 8 menteri dan 3 wakil menteri itu semata-mata didasari penilaian objektif Prabowo. Tahu dari mana dia? Dia mengklaim bahwa kader-kader Golkar dianggap mumpuni untuk mengisi jabatan-jabatan menteri dalam rangka membantu Presiden Prabowo di pemerintahan. Selain itu, menurut Bahlil, partainya siap meningkatkan gross domestic product GDP Indonesia menjadi 10 besar di dunia. GDP ya, tapi oke. Ke depan kata Bahlil, Golkar akan mendorong demokratisasi dan aturan-aturan demokrasi yang lebih efisien di samping proses pendidikan politik. Ini juga menjadi bagian yang akan kita bahas bersama-sama nanti dari parlemen, dan Golkar akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi garda terdepan dalam menginisiasi hal ini, kata Bahlil. Sebagai informasi, menteri-menteri Golkar di Kabinet Merah Putih adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman tadi yang ketemu saya ya di CNN, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo yang diisukan menerima fee 27 miliar kalau nggak salah ya, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Sementara posisi Wakil Menteri dari Golkar adalah Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Kristina Aryani, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti, dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan Lodwig F. Paulus. Ya tadi ya, ini Wakil Menteri Koordinator ini setingkat menteri atau enggak? Kalau seandainya Menteri Koordinator dianggap bos ya. Ya saudara sekalian, jadi ya idealitas sebuah sistem pemerintahan presidensial itu adalah menterinya secara independen memilih para menteri. Tetapi yang menjadi persoalan adalah karena partai terlalu banyak di DPR, 8 partai politik, maka Presiden Prabowo membutuhkan ya lebih banyak dukungan di parlemen. Nah sekarang ternyata yang diambil di parlemen itu 5 termasuk Gerindra. 3 belum, tapi 3 itu ya ada PKS, kemudian ada Nasdem, dan ada PDI Perjuangan. Saya tidak tahu jumlahnya berapa ya, tapi saya kira tetap minoritas ya, karena PDI Perjuangan itu 110 kalau tidak salah, kemudian ditambah 69 ya kursinya ini, lalu PKS ditambah 53 ya. Berapa itu? Kalau 110 ditambah 69 ditambah 53 kurang lebih. Itulah partai yang di luar pemerintahan, jumlahnya 179, kemudian 182, kemudian 232. Jadi 232 itu ya masih kalah dengan
jumlah keseluruhan anggota MPR ya 575 atau 580, tapi intinya tetap mayoritas partai pendukung pemerintahan. Itu pun kita tidak tahu apakah PKS dan kemudian juga PKS dan kemudian juga Nasdem mau beroposisi atau tidak. Bahkan PDIP pun diragukan ya mental oposisinya. Memang secara formal kalau orang yang nggak mau beroposisi bilang nggak ada dalam sistem pemerintahan presidensil oposisi. Ya. Padahal kalau Anda bicara tentang koalisi nggak ada juga dalam sistem pemerintahan koalisi. Jadi karena itu kalau mau ngomong begitu ya sudah serahkan semuanya kepada presiden terpilih. Nggak usah nyodor-nyodorkan menteri, nggak usah bernegosiasi jumlah menteri kan. Itu kalau kita bicara tentang sistem pemerintahan presidensil. Tapi ini sistem pemerintahan presidensil rasa parlementer kan begitu. Nah akibatnya ya memang akhirnya karena jumlah partai politiknya banyak di parlemen, ya akhirnya presiden terpilih pun harus bernegosiasi. Salah satu negosiasinya adalah dia ambil partai-partai besar. Jadi Prabowo itu sekarang menjadi ketua umum atau ketua dewan pembina 5 partai politik enlarge. Jadi dia ketua umum. Jadi dia termasuk dewan pembina atau ketua umum PKB juga, dewan pembina atau ketua umum Golkar juga, dewan pembina atau ketua umum PAN juga, dewan pembina ketua umum partai Golkar juga, apalagi dan Gerindra sendiri. Jadi 5 partai politik ditambah partai-partai kecil lah ya, yang tidak memiliki kursi di DPR, termasuk partai Bulan Bintang yang dapat jatah Menteri Koordinator Menteri Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi ini yang paling lucu ya. Kementerian dipisah-pisah, Menteri Koordinator dibanyakin ya. Oke sahabat era sekalian, coba kita bacakan ya komentar sobat RH sekalian terkait dengan hal ini ya. Semakin kesini semakin hari jabatan wamen, komisaris, kemudian kepala badan dan lain-lain jadi recehan, tidak semegah dulu. Apakah Mas Rafli dong bukan Rafli setuju? Ya setuju ya. Makanya saya biasa aja ya. Ya mungkin karena kita juga sudah mulai dewasa, sudah mulai ya ketemu menteri ya biasa aja. Apalagi tadi saya ketemu 3 menteri ya, ternyata usianya lebih muda semua dari saya. Jadi mau diapain coba ya? Saya bilang kalau orang berpikir saya masih berambisi untuk jadi ini itu dan lain sebagainya, tahun 2029 nanti usia saya udah hampir 60 tahun ya. Karena itu saya kira nggak perulah kita bicara jabatan, tetapi kita bagaimana mengisi hidup saja sebaik-baiknya. Karena orang seperti Maman Abdurrahman misalnya, itu usianya muda sekali masih. Bahlil juga lebih muda, kemudian Nol juga begitu. Yandri Susanto juga lebih muda. Jadi mau diapain coba? Mau berambisi macam-macam? Enggak lah ya. Ambisi kita adalah pada kebaikan saja ya. Kebaikan. Maman Abdurrahman. Belum ada nih Maman Abdurrahman pemain sepak bola adanya. Gitu. Jadi sahabat era sekalian itu ya yang kita pikirkan tentang hidup ya. Oke. Nih Maman Abdurrahman usia baru 44 tahun. Gimana coba bayangkan 10 tahun lebih, bahkan hampir 11 tahun lebih tua, lebih muda dari saya. Kemudian juga Emmanuel Ebenezer juga begitu. Emmanuel Ebenezer juga lebih muda juga. Usia berapa sekarang? Usia 49 tahun. Ya tuan sedikit lah Emmanuel Ebenezer ya. Tapi tetap. Jadi mau diapain coba ya. Jadi sahabat era sekalian, sekali lagi kita bicara mengenai bagaimana menjalankan politik amar ma'ruf nahi mungkar ya. Melihat ini semua dari kacamata seobjektif mungkin. Kita harus lihat Bahlil misalnya ya. Pertanyaan kita adalah soal Bahlil ini hebat sekali Bahlil kalau begitu ya.
usianya 48 tahun. Kenapa saya bilang hebat sekali ya, lebih muda 6 tahun lebih dari saya, 6,5 tahun lebih ya. Jadi saudara sekalian, kenapa saya katakan Bahlil ini hebat? Ya dia bisa mengikat Jokowi tapi juga bisa mengikat Prabowo, hebat ya. Bisa mendudukkan 8 kader Golkar, hebat kan? Sebagai menteri dan 3, bahkan Gerindra saja cuma 6 menteri, ya hebat kan? Cuman kita nggak ngerti di belakang panggungnya ada apa ya? Apakah kemudian tiba-tiba Bahlil lebih patuh kepada Prabowo atau dia lebih patuh kepada Jokowi? Sekali lagi soal kepatuhan, maka perspektifnya ada seperti yang dikatakan Kang Ef ya. Mereka itu patuh karena apa? Karena ideologi, ya ini bahasa saya sendiri. Karena memang dari sononya patuhnya minta ampun sama Jokowi dan sudah bersifat ideologis seperti Budi Aristiadi, Projo, atau patuhnya karena kunci-kunci rahasianya sudah dipegang Jokowi sehingga setiap saat bisa di-spill rahasia-rahasianya ke publik kalau tidak penegak hukum lagi karena Jokowi kan tidak punya kemampuan lagi, atau ya dia pragmatis saja. Dia turut pada Prabowo, nanti lama-lama kekuasaan Jokowi akan melemah. Kecuali Jokowi pegang kartu Prabowo yang tidak bisa dia tolak lagi. Nah itu yang jadi soal. Apa itu I don't know exactly ya. Tapi mestinya kalau memang ada yang seperti itu, memang politik kita kacau ya. Gawat politik kita. Oke, saudara sekalian, kita baca lagi ya. Menteri dan wamen sekarang sudah berapa yang sudah jadi tamu RH? Channel luar biasa, keren, cadas. Oke. Biar Tommy Soeharto yang urusin Bahlil, sejarah Golkar ada pada almarhum Soeharto. Biar Tommy yang urus Golkar ke depannya, biar komunis gaya baru habis sampai akar-akarnya. Opo meneh maksud iki. Kemudian kelanjutan Adili Jokowi sama Fufu Fapa gimana Bang Refli? Ya nanti kita lihatlah ya. Hari ini kan baru hari pertama Presiden Jokowi. Tapi gugatan terhadap Jokowi kan sudah dilantunkan, sudah diajukan ke pengadilan di Jakarta kan, yang sidangnya ditunda setelah pelantikan ya. Kemudian Mas Refli, macannya nggak kelihatan tuh orang itu kayu ya, bukan kayu bagus juga. Saya beli saja dari pedagang di daerah Bandung sana ya. Kemudian kemudian apa lagi ya? Pak Refli jadi one team press mau nggak? Nggak mau saya bilang. Saya bilang jabatan apapun saya akan tolak. Kan begitu. Jabatan apapun. Kenapa begitu? Karena saya tidak benci sama Prabowo. Tidak benci juga sama Jokowi. Saya hanya ingin konsisten bahwa kalau kita menjadi bagian yang kalah, ya sudah. Yang paling bagus adalah menjadi oposisi. Lah kalau semua pengamat intelektual berada di kekuasaan, lalu siapa yang kemudian ingin menjaga kekuasaan tersebut? Begitu ya saudara sekalian. Itu saja ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kemudian begitu ya saudara sekalian, yang nggak jelas saya tidak bacain ya. Saya bicara usia, saya mengukur diri saya sendiri ya. Memang usia tidak menentukan segalanya ya. Tetapi untuk saya sendiri saya mengatakan apalagi yang mau saya cari. Usia sudah hampir 60 tahun kalau 2029 nanti. Maksud saya adalah
Nggak bisa kita mengatakan tunggulah 2029 lah, kita belum tentu juga nyampe usia demikian. Astagfirullahaladzim ya. Intinya adalah ya kita lakukan hal yang sebaik yang kita bisa lakukan ya. Mumpung masih kuat ya, mumpung masih punya semangat muda dan lain sebagainya. Kalau sudah kaki-kaki kan kita nggak bisa ngapain lagi. Itu saja sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan baik semuanya. Tapi saya ini ingin setelah ini saya ingin refleksi terhadap pemerintahan Prabowo Subianto ya. Sikap mendua saya, tapi bukan mendua pengen jabatan, mendua dalam mengkritiknya. Itu saja sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.